Seperti semua yang ada di dunia ini, semua diciptakan berpasang-pasangan. Tidak ada hal yang sempurna, namun kitalah yang harus bisa menyempurnakannya. Inilah topik yang akan saya bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Jauza Amelia. Topik yang akan saya bawa pada kali ini mengenai hubungan larutan penyangga dengan kehidupan sehari-hari. Oke, di sini ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah definisi dari larutan penyangga. Yang kedua, sifat-sifat larutan penyangga. Yang ketiga, apa peranan dari larutan penyangga pada kehidupan sehari-hari. Yang keempat, apa dampak jika larutan penyangga tidak ada di dalam kehidupan. Tentunya sebelum kita masuk ke materi inti dari presentasi kali ini, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi dari larutan penyangga itu sendiri. Oke, larutan penyangga biasa disebut buffer. Apa sih itu buffer? Buffer adalah larutan yang dapat menyangga atau mempertahankan harga pH-nya yang konstan terhadap pengaruh pengenceran ataupun penambahan sedikit asam maupun basa. Ada nih yang harus kalian ketahui teman-teman, penambahan asam basa ataupun pengenceran pada larutan buffer sebenarnya menambah sedikit perubahan, namun penambahannya sangat sedikit, sehingga pH larutan dapat dikatakan pH yang konstan. Yang kedua, larutan penyangga memiliki dua komponen. Dua komponen, yaitu asam dan basa. Asam akan berperan jika ada upaya untuk menaikkan pH, sedangkan basa akan berperan jika ada upaya untuk menurunkan pH. Asam basa ini disebut juga dengan pasangan asam basa konjugasi. Selain itu, larutan penyangga juga memiliki sifat-sifat. Sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa larutan penyangga terdiri dari dua komponen, yaitu asam dengan basa. Oke, kita masuk yang pertama, larutan penyangga asam, yaitu mengandung asam lemah dan basa konjugasi. Basa konjugasinya adalah garam dari asam lemah tersebut. Nah, fungsinya untuk mempertahankan harga pH dalam keadaan asam. Contohnya ada di asam asetat dengan natrium asetat. Yang kedua adalah larutan penyangga basa, yaitu mengandung basa lemah dan asam konjugasi. Asam konjugasinya adalah garam dari basa lemah. Nah, fungsinya untuk mempertahankan harga pH dalam keadaan basa. Contohnya ada di amonia dan amonium klorida. Oke, sekarang kita masuk ke topik inti dari presentasi ini, yaitu apa sih peranan buffer pada kehidupan sehari-hari. Larutan penyangga tentunya memiliki banyak peran pada kehidupan sehari-hari, yaitu diantaranya adalah larutan penyangga darah. Reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh merupakan reaksi yang melibatkan enzim sebagai katalis. Ini disebut juga dengan enzimatis. Enzim katalis hanya bisa bekerja baik pada pH yang optimum. Agar enzim dapat bekerja secara optimum, diperlukan lingkungan reaksi dengan harga pH relatif tetap, yaitu di kisaran 7,3 sampai 7,4. Apabila harga pH darah manusia di atas 7,8, maka organ tubuh manusia mempunyai potensi besar untuk rusak. Maka dari itu, harus dijaga harga pH dengan larutan penyangga. pH tersebut dipertahankan oleh larutan penyangga, yaitu larutan penyangga karbonat, fosfat, dan larutan penyangga hemoglobin. Oke, kita akan masuk ke penjelasan terperinci. Apa sih itu larutan penyangga karbonat? Larutan penyangga karbonat ini biasa disebut dengan cairan ekstrasel. Larutan penyangga karbonat adalah campuran dari asam karbonat dengan basa konjugasi bikarbonat. Penyangga karbonat ini sangat berperan penting dalam mengontrol pH darah. Sehingga ketika darah memasukkan berbagai zat yang mengandung asam ataupun basa, perubahan pH dapat dinetralisir. Dapat kita lihat rumusnya. Nah, perbandingan molaritas dari HCO3- dengan H2CO3 sepatutnya adalah 20:1 untuk mempertahankan harga pH di kisaran 7,4. Yang kedua adalah penyangga fosfat. Nah, kebalikan dari penyangga karbonat, penyangga fosfat biasa disebut dengan cairan intrasel. Kenapa sih disebut cairan intrasel? Ini karena penyangga fosfat berada di dalam sel. Penyangga fosfat merupakan media terpenting untuk berlangsungnya reaksi metabolisme tubuh yang dapat menghasilkan zat-zat bersifat asam ataupun basa. Penyangga ini adalah campuran dari asam lemah H2PO4 dan juga basa konjugasinya HPO4-2-. Di sini ada rumusnya. Yang ketiga adalah penyangga hemoglobin.
Penyangga hemoglobin adalah penyangga yang menjaga pH darah dan bereaksi dengan oksigen. Larutan penyangga hemoglobin berperan dalam proses pengikatan oksigen oleh darah. Oke, selain larutan penyangga darah, ada juga larutan penyangga obat-obatan. Tidak bisa dipungkiri bahwasannya kehidupan ini tidak jauh dari obat-obatan. Nah, peran larutan penyangga dalam obat-obatan adalah menjaga kestabilan pH karena perubahan pH akan menyebabkan khasiat aktif di dalam obat berkurang. Larutan penyangga juga berfungsi untuk mencegah terjadinya kerusakan pada makanan oleh bakteri. Seperti buah-buahan kaleng perlu dicampuri dengan asam sitrat dan juga natrium sitrat. Nah, aspirin ini mengandung asam asetil salisilat. Beberapa merek aspirin lainnya juga ditambahkan zat untuk menetralisir kelebihan asam di perut, seperti magnesium oksida. Contoh lainnya ada di obat tetes mata. Obat tetes mata ini harus memiliki pH yang sesuai dengan pH air mata, karena jika pH-nya tidak sesuai, akan timbul iritasi dan juga menyebabkan perih. Yang kedua ada cairan infus. Cairan infus merupakan larutan garam dan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Nah, pH cairan infus pun harus disesuaikan dengan pH tubuh. Yang ketiga adalah obat suntik. Obat suntik pun pH-nya juga harus disesuaikan dengan pH darah pasien. Nah, jika ada larutan penyangga dalam darah, larutan penyangga dalam obat-obatan, juga ada nih larutan penyangga dalam bidang industri. Dalam industri, larutan penyangga digunakan untuk penanganan limbah. Larutan penyangga ditambahkan pada limbah untuk mempertahankan harga pH di kisaran 5-7,5. Larutan penyangga dapat menetralisir harga pH yang terlalu rendah ataupun harga pH yang terlalu tinggi, sehingga limbah dapat dibuang ke perairan tanpa mencemari lingkungan. Nah, fungsi awal buffer adalah untuk mempertahankan harga pH agar tetap konstan. Jadi, apabila larutan penyangga tidak ada, apa sih yang akan terjadi? Nah, apabila larutan penyangga tidak ada, maka pH tidak akan stabil atau akan terjadi perubahan yang signifikan karena adanya penambahan asam atau basa maupun pengenceran. Nah, seperti tadi, jika larutan penyangga tidak ada, maka obat-obatan tidak layak pakai dan juga tubuh akan beresiko tinggi untuk mengalami kerusakan karena tubuh memerlukan pH darah yang konstan untuk sistem kerja yang baik. Sekian presentasi saya mengenai materi manfaat larutan penyangga pada kehidupan sehari-hari. Saat larutan penyangga tidak dapat menstabilkan hati, mari kita hidrolisis dosa dengan menambah molaritas pahala. Dan mari kita selalu menjaga hati kita dengan reaksi-reaksi yang baik agar terciptanya larutan yang stabil. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun materi, karena semua materi ini saya rangkum berdasarkan peninjauan saya di internet. Saya Jauza Amelia Navarro, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.